حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayo ikhwah tulab al-ilm, di siang hari ini pada hari Ahad insyaallah taala ba'da salat zuhur ini kita akan menceritakan perjalanan beberapa hari yang lalu dalam rangka menghadiri daurah yang diadakan oleh masyayikh kita yang kunjung ke Indonesia. Tepatnya beberapa hari yang lalu ya, di awal bulan Desember, sebenarnya di ujung bulan November, Ana dapat informasi dari salah seorang ustadz di wilayah Cirebon. Dia mengabari bahwasannya di Jakarta ada daurah yang diadakan oleh Atase Kedutaan Saudi Arabia yang diadakan di Jakarta. Kemudian Ana pun menghubungi salah seorang ustadz yang ada di Bandung, yaitu Ustadz Abu Umar Andri Matsah. Beliau ini orang Bangka aslinya, tapi sekarang domisili tinggal di Bandung. Beliau dan ikhwan-ikhwan Bandung dulu yang merupakan penyelenggara perantara antara mereka, yaitu sebagai perantara mitra dari program Atase daurah yang diadakan di kota Bandung pada bulan akhir November ya, yang bertepatan dengan safarnya Ana waktu itu ke Saudi Arabia yang digantikan oleh Ustadz Syarif. Ana hubungi beliau, kemudian beliau mengatakan, nanti Ustadz Ana konfirmasi dulu, izin dulu sama Ustadz Dzulqarnain. Akhirnya beliau melobikan untuk meminta izinkan kepada Ustadz Dzulqarnain, karena memang Ustadz Dzulqarnain ini termasuk orang yang dekat dengan masyayikh Atase Kedutaan, secara khusus Syekh Ahmad Al-Hazimi sebagai ketua Atase Kedutaan Saudi Arabia yang ada di Jakarta. Alhamdulillah, Ana pun diizinkan untuk ikut. Ya, jadi dari Sumsel ini Ana sendirian. Daftar, rencana keberangkatan itu di Rabu pagi, tepatnya tanggal 3. Itu rencana awal dengan pesawat Citylink. Ana sudah booking, kita sudah booking tiket sebenarnya pada tanggal 3 Desember. Karena daurah itu di Jakarta tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 5. Ana bilang ke sama Ustadz Abu Umar Andri Masa, sudah Ana ikut insyaallah. Kemudian Ana tanya ke beliau, lantas daurah masyayikh Yaman itu kapan jadwalnya? Beliau bilang daurah masyayikh Yaman itu tanggalnya tanggal 6 di Depok, di Masjid Al-Muhajirin wal Ansor ya, atau dikenal dengan Masjid Amwah. Diadakan di sana hari Sabtu tanggal 6. Sedangkan tanggal 7-nya diadakan muhadharah di Bandung. Nah, kata beliau, kata Ustadz Abu Umar ini, Ustadz, kalau begitu sekalian dari Depok antum kami bawa ke Bandung untuk menjadi pemateri acara di Bandung. Kata ana, insyaallah. Bismillah. Akhirnya tanggal 3 itu hari Rabu sudah booking pesawat Citylink. Kemudian hari Senin dihubungilah sama Ustadz Abu Zaki Eriziad. Beliau bilang,
Antum sudah beli tiket belum? Anak katakan waktu itu sudah sebenarnya. Antum ke Purwakarta aja katanya. Tempat Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas ini di Purwakarta, Masjid Al-Abror, tempat yang diasuh dia, itu tempatnya orang-orang jamaah. Orang-orang jamaah itu misalnya orang Arab Hadramaut yang ada di Indonesia ini. Ya, paham ya? Orang-orang Arab yang Indonesia itu. Kata anak sudah terlanjur beli tiket. Subhanallah, qadarullah ma syafa'al. Ketika hari Senin itu dapat informasi bahwasannya pesawatnya bukan terbangnya Rabu pagi, tapi diundur ke Rabu siang. Wah, kalau Rabu siang ini telat ini, ya enggak? Akhirnya anak mikir, kalau begitu anak hubungi kontak personnya, customer service Citylink, bagaimana kalau diubah menjadi Selasa? Bisa enggak? Bisa Pak, katanya. Pilihannya pagi, Selasa pagi atau Selasa siang. Anak katakan, anak pilih Selasa siang. Akhirnya alhamdulillah terbang waktu itu jam 11. Ya, kemarin diantar tanggal 2 berarti ya, tanggal 2 diantar sama Wandi ke bandara di Palembang, kemudian terbang sampai Jakarta pagi siang sampai Cengkareng. Kemudian naik bus Damri. Ya, menuju Purwakarta, dan itu pertama kali naik bus Damri dari Cengkareng, Tangerang menuju Purwakarta. Al-khulasa, ringkasnya, bus ketika itu jalannya sekitar jam asar lah, jam 3 lah sebelum asar. Jalan ya, lebih kurang 2 jam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Purwakarta. Sampailah Purwakarta ya, kayak zaman nyantri gitu loh, naik bus ya. Kalau Wandi kan udah biasa, dia akan naik bus. Nah ini karena kan udah lama nggak bus di Pulau Jawa itu tadi, anggaplah kayak jadi santri. Busnya juga kosong, masya Allah nyaman. Ya, harganya berapa? 170.000. Sampailah di Purwakarta tadi. Sebelum maghrib, diajaklah ke Masjid Al-Abror tadi. Kebetulan anak pun waktu itu membawa pempek, ya, bawa pempek untuk makan-makan di sana, ngumpul-ngumpul sama ustaz-ustaz yang di sana. Ringkasnya, ngineplah anak di Purwakarta tadi. Ba'dal maghrib, anak ngisi tausiah di sana. Kemudian setelah sholat maghrib, ya, kajian tausiah. Setelah ba'da isya, dilanjutkan sama Ustadz Khatib Al-Muwahhid atau Khatib Muwahhid dari Ciamis. Beliau juga datang ke Purwakarta. Ringkasnya kami nginap di Purwakarta itu Selasa malam Rabu. Kemudian habis sholat subuh kita langsung jalan dari Purwakarta menuju Jakarta. Alhamdulillah sampai Jakarta lebih kurang jam 8.30 atau sekitar gitulah, jam 8. Kita pun registrasi, ya, daftar ulang, ya, kemudian sudah daftar, lalu ada pembukaan sekitar jam 9 waktu itu, ada pembukaan, kita pun belajar ya sampai menjelang zuhur. Habis sholat zuhur kita makan siang ya. Kemudian dibagi kamar-kamarnya. Masya Allah ya ikhwan, daurah di Jakarta itu daurah atas yang diadakan oleh Kementerian Saudi Arabia dengan program yang mereka adakan untuk para duat, para dai, itu daurah yang luar biasa. Ya, daurah yang sangat membekali taksiliyah bagi para penuntut ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara Saudi Arabia, pemerintahnya, ya, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan karena kebaikannya luar biasa. Tema
Kitab yang dikaji waktu itu kitab Lum'atil I'tiqad dengan pemateri Syekh Muhammad Ibnu Fahd Al-Furaih. Muhammad bin Fahd Al-Furaih. Kitab itu karya beliau sendiri. Luar biasa, kitabnya sangat bagus. Syarah Lum'atul I'tiqad. Daurah dimulai dari hari Rabu. Ya, di situ Masya Allah kita ketemu dengan banyak ustadz. Ya, ada di sana ada Ustadz Zulkarnain Sunusi yang ada di Sulawesi, Makassar. Kita juga sempat ketemu sama Ustadz Ali Basuki LC. Juga ada Ustadz Muhammad Elfi Syam yang dari Sumatera Barat, dan banyak ustadz-ustadz lain. Daurah itu umum ya ikhwan. Dihadiri juga yang dari Salafi, juga dari orang Kementerian Agama, juga dihadiri dari orang Lajnah Tashih Al-Quran, juga dihadiri dari Muhammadiyah, juga dihadiri dari Dewan Dakwah. Jadi daurah yang luar biasa, mengumpulkan banyak tokoh-tokoh untuk dibekali dengan prinsip dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di hari Rabu, Kamis, Jumat. Luar biasa itu antum. Ya, daurahnya di hotel, makannya ditanggung, nginapnya juga di hotel. Wah, itulah kalau daurah yang diadakan oleh pemerintah. Jadi didukung oleh pemerintah dalam penyebaran ilmu tersebut. Selesai daurah pada hari Jumat, sebelum sholat Jumat sudah ditutup, kemudian dibagi sertifikat, masing-masing mendapatkan sertifikatnya. Kemudian anak pun masih sholat Jumat di masjid yang ada di hotel tersebut. Ada masjid di lantai paling bawah. Sholat di sana, habis sholat Jumat, alhamdulillah kami pun bertolak dari Jakarta menuju Depok. Ternyata jarak Jakarta dengan Depok itu tidak terlalu jauh. Ya. Sebelum maghrib kami pun sudah sampai di Depok. Ya. Di Masjid Al-Muhajirin wal Ansor. Anak pun dibawa waktu itu sama teman, ada pengajar di sana namanya Abdullah Salim, orang Buton. Ya, dia ngajak tinggal di tempat asrama santri. Ya. Diajaklah ke sana, nginap di asrama santri. Ketemu Masya Allah, maghrib itu ketemu dengan Syekh Yasin Abu Abdullah Al-Dhali'i dan juga Syekh Abu Abdurrahman Anis Al-Muhandis Al-Yafi'i hafizahumullahu wa ra'ahuma. Ana sambari ya, Syekh Anis, beliau ingat wajah ana tapi lupa dengan nama. Ya, padahal udah pernah ke rumah beliau, ya. Beliau lupa. Beliau bilang, bilang kaif hal Syekh, ini hal iltaqaita bi al-akh Abdullah Badwi. Anak katakan, apakah engkau ketemu dengan Abdullah Badwi di Mekah? Naam, katanya. Iltaqaitu bi Abdullah Badwi wa al-akh Fahmi, Ustaz Fahmi, ya. Beliau bilang, masmuk ya akhi, katanya. Anak katakan Abdul Hajjaj. Kata beliau, langsung beliau ingat Abdul Hajjaj. Kita dulu ketemu di Mekah katanya tadi kan. Padahal udah pernah ke rumah beliau tahun kemarin kan. Ngobrol sama beliau, ketemu juga sama Syekh Yasin. Ya, Ustaz Syarif waktu itu masih dalam perjalanan. Ya, pada maghrib muhadharah, ba'da salatil isya, ngobrol sebentar sama Syekh Yasin. Kemudian Syekh Yasin bilang, ba'da ini salat isya ini kita ada makan katanya. Antum ikut, fadhol ma'ana. Orang Yaman, antum ikut. Nah, enggak masalah katanya. Ma'alaihi syekh. La bas. Ada orang Yaman tapi tinggal di Depok itu. Ya, lupa ana namanya. Akhirnya beliau yang kayaknya yang menanggung ngajak makan tersebut. Akhirnya kami pun diajak makan ke warungnya Arab. Ya, kalau tidak salah nama tempat makannya tadi warungnya Abu Salim di Depok itu tadi. Makan di sana udah selesai, kita pulang. Ya, ngobrol sama Syekh Yasin, ya, sama Syekh Anis, Masya Allah ngobrol tentang dakwah. Ya.
dan yang semisalnya. Kemudian pada hari Sabtu kami pun daurah. Masya Allah, daurah dimulai dari jam 8. Syekh Yasin memulai pelajaran pagi, on time beliau, dari jam 8 sampai zuhur, ya, sampai zuhur full pelajaran beliau, yaitu kitab Riqaq dari kitab Sahih Bukhari. Ternyata ikhwan, luar biasa ya fawaid yang dikeluarkan oleh Syekh Yasin. Beliau mengajar itu daurah singkat ya. Sebenarnya kalau kata beliau, kalau seandainya daurahnya panjang, pelajarannya panjang, beliau akan perjelas panjang lebar perawi-perawi hadis tersebut. Ketika ana hadir di daurah tersebut, luar biasa. Jadi kayak hidup seakan-akan berada di markis Darul Hadis di negeri Yaman. Ya, kalau dulu di zaman Syekhuna Abdurrahman sama seperti itu. Misalkan disebutkan qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana al-Humaidi wa huwa Abdullah bin Zubair kadza wa kadza, disebutkan Abdullah bin Zubair thiqatun sabtun, beliau begini ya. Ketika melewati perawi yang bernama Al-Laits wa Laits ibnu Sa'ad Abdul Harith Al-Fahmi, begini disebutkan panjang lebar ya. Namun kata beliau, ini waktu kita singkat, tidak bisa mendetilkan, tapi disebut-sebutkan sama beliau. Luar biasa, itu bisa membangkitkan maklumat terkait dengan ilmu mustalah hadis. Beliau juga suka cerita faedah tentang kisah-kisah perawi tersebut. Ada kisah unik yang beliau sampaikan ya. Jadi ada hadis tentang di dalam Sahih Bukhari tersebut, yaitu hadis tentang Rasulullah SAW pada saat sholat subuh. Abu Ubaidah bin Jarrah datang dengan harta dari wilayah Bahrain ya. Biasanya ketika ada informasi seperti itu, para sahabat pada saat sholat subuh itu, Rasul menghadapkan wajah kepada para sahabat mendongak-dongakkan kepala. Lalu kata Nabi SAW, barangkali telah sampai berita tentang kedatangan khobar Abu Ubaidah dengan membawa harta dari wilayah Bahrain. Fa'abshiru wa amilu. Nah, kata Syekh Yasin, dulu Syekh Mukbil kadang di daras beliau mengatakan ya, kalau misalkan bantuan musa'adah, bantuan untuk markis, untuk makan tulab belum datang, kadang Syekh bilang gini, hal ja'akum khabar Abi Ubaidah ibn Jarrah, gitu, apakah datang ya tentang berita Abu Ubaidah ibn Jarrah. Terkadang Syekh Mubil membuat candaan seperti itu ya. Subhanallah, duduk bermajelis dengan para ulama, banyak faid yang bisa kita ambil ya. Luar biasa ngobrol sama beliau dengan Syekh Yasin. Beliau bilang ke ana, Abdurrahman ya, Abdul Hajjat, kata beliau, gimana, ada waktu enggak ya, katanya, saya ingin lihat-lihat Jakarta ya, cuman ya padat ya, yang juga yang ngatur bukan ana. Kalau ana yang ngatur, udah anak kejak keliling Syekh itu, keliling Jakarta biar lihat ya Jakarta kayak mana. Al-khulasa ikhwan, daurah hari Sabtu selesai ya, sore itu ana di sana banyak ketemu ustaz-ustaz ya, subhanallah, ketemu Ustaz Abu Jarir ya, ketemu sama beliau bermotor. Ada juga di sana diikuti juga sama ada ustadz namanya Ustadz Firdaus dari Purwajati. Masya Allah, beliau itu dari atas tadi ikut beliau, yang di Depok juga ikut. Ketemu juga Ustadz Abdurrahman Yahya, beliau ini tinggal di Bekasi, wilayah Tambun kalau tidak salah. Yang atas Jakarta ikut dia, di Depok tadi juga ikut ya. Memang yang penyelenggara atas Jakarta itu, atas kedutaan daurahnya kerjasama dengan Masjid Al-Muhajirin wal Ansor, Masjid Amwa itu tadi ya. Banyak ada ustaz-ustaz yang datang waktu itu. Kemudian ternyata banyak dari ikhwan-ikhwan di sana itu yang mungkin kenal gara-gara itu video yang kita kajian kita tentang Syekh Mukbil itu ya, dakwanya Syekh Mukbil di Yaman, sehingga video itu viral gitu loh. Sampai ada yang
Nyamper ya anak, assalamualaikum, Ustaz Abdul Hajat katanya. Anak lihat antum ini, disodori dia yang video tentang Syekh Mukbil itu. Anak lihat antum tentang kisah Syekh Mukbil itu. Akhirnya khulasa ikhwan di Ahad pagi, malam Ahad itu ya, selesai daurah, ternyata panitia di sana ada ustadz ya yang juga alumni Darul Hadits Ma'bar. Di sana ada yang anak kenal juga ngajar di Masjid Amwa itu, namanya Ustadz Mukhlis Subroto. Beliau ini dulu pernah sama-sama kita mondok di Darul Hadits di Al-Bainah. Ana belajar di Yamani Darul Hadits Fiyush, dia belajar di Darul Hadits Ma'bar. Kemudian pulang, beliau juga lanjut kuliah kayaknya di Libya. Ya. Beliau menjadi penterjemah yang daurah di Depok tadi, yang menerjemahkan Syekh Anis, Syekh Yasin gitu. Kemudian pada malam Ahadnya, Sabtu malam Ahad, sebelum berangkat ke Bandung, panitia bilang, bisa enggak Ustadz besok subuh ngisi tausiah di sini? Ana bilang, nanti dilihat panitia kira-kira bisa enggak ya ngaturnya. Akhirnya sudahlah ngisi tausiah. Nah, itu tausiah kebetulan waktu itu awalnya rencananya ana ingin menyampaikan tentang 5 perkara untuk mengenali kebenaran. Rencananya itu mau menukilkan, menjelaskan tentang 5 perkara yang disebutkan oleh Syekh Siddiq Hasan Khan di akhir-akhir kitab Qatfus Samar fi bayani aqidati ahli al-athar. Di akhir kitab itu menyebutkan beliau, innama ya'riful haqqa man jama'a khamsata awsafin. Rencana mau menjelaskan itu tadi. Namun pas pulang dari masjid menuju asrama santri tadi, tempat nginap, kata dari sini pengajar namanya Ustaz Abdullah Salim itu bilang, panitia minta antum ngisi tausiah besok subuh, judulnya kalau bisa tentang napak tilas dakwah Syekh Mukbil. Oh, ternyata panitia ngusulnya itu beda dengan sinkron yang ana inginkan gitu loh. Ya sudah, habis subuh itu ana tausiah menyampaikan tentang dakwanya Syekh Mukbil dalam rangka menyemangati para penuntut ilmu dan juga menjelaskan kepada para penuntut ilmu tentang masyayikh kita yang datang ke Indonesia ini adalah murid Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah. Syekh Anis Al-Yafi'i, beliau itu termasuk masyayikh yang dulu pengajar ramai yang belajar dengan beliau. Ketika anak belajar di Darul Hadits Fiyush, udah ma'ruf beliau. Beliau dulu mengajar mustalah, beliau juga mengajar daras khusus bab waris. Anak pernah ikut pelajaran beliau bab waris. Beliau juga pernah mengajar silsilah nahu. Beliau juga terkadang gantikan dars amnya Syekh Abdurrahman. Ya, kalau dulu yang anak ingat Syekh sempat menggantikan darsnya Syekh Abdurrahman, beliau buka dars Asbabun Nuzul. Ya, sempat juga buka dars mustalah dan yang semisalnya, dan anak pernah ikut pelajaran sama Syekh Anis Al-Yafi'i. Adapun Syekh Yasin juga beliau ma'ruf. Beliau dulu diangkat oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani sebagai mas'ul, penanggung jawab halaqatul Quran. Penanggung jawab majelis Al-Quran, halaqah Al-Quran itu tadi. Ya. Jadi dulu kalau orang datang pertama kali ke Fiyush, biasanya dibawa ke tempat Al-Quran. Syekh Yasin itu yang nanya, berapa Al-Quran antum sudah hafal? 30 ya Syekh. Kalau sudah selesai 30 nanti dikasih halqah yang sesuai dengan mustawanya dia. Itu Syekh Yasin yang mengampu. Dan beliau dulu sempat ngajar dari khos, pelajaran khusus seperti Syarah Umdatul Ahkam. Seingat anak dulu beliau sempat buka pelajaran Umdatul Ahkam. Namun untuk Syekh Yasin ini tadi, beliau sekarang berada di Dhali', di Darul Hadits di Dhali'. Beliau buat sendiri, ngampu sendiri. Ya, yang belajar di sana diantaranya siapa? Syekh Ustadz Syarif. Awal kali Ustadz Syarif ke Yaman itu belajar di sana. Adapun Syekh Anis Al-Yafi'i, beliau ini wakilnya Syekh Abdullah Mar'i.
Jadi kalau ada apa-apa dulu, sekarang itu tanda tangannya sama siapa? Sama Syekh Anis. Wah, Syekh Anis ini luar biasa ya ikhwan di Yaman. Ya. Beliau kalau ngajar daras khos saja, kalau beliau ngajar itu ada pengawalnya ya. Antum pernah lihat nggak daras khosnya? Satu orang ya, itu anaknya ya. Itu anaknya. Katanya anaknya. Ya, kadang anaknya, kadang bukan ya. Satu orang ya, awalnya itu. Nah, antum bisa bayangkan, beliau ngajar, satu orang berdiri pegang AK-47 gitu ya. Ya, satu orang. Ya. Luar biasa. Sama, itu kalau beliau keluar ke Aden, Syekh Anis ini kalau ke Aden, itu satu mobil paling enggak ngawal beliau itu. Ya, karena beliau termasuk masyayikh yang ma'ruf ya, dikenal, khawatir nanti ada orang yang ingin berniat jahat. Jadi pengawalnya itu lengkap. AK-47. Kemarin yang anak safar tahun kemarin itu, pas lewat depan rumahnya Syekh Anis, beliau mau ke Aden sambil megang kitab Syarah Aqidah Wasithiyah karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid itu. Kami tegur, mau kemana Syekh? Mau ila Aden katanya, ada majelis ilmi. Itu orang satu mobil Hilux itu, satu pick up, udah berjaga-jaga itu pakai AK-47. Bayangkan tuh, mau ngisi kajian aja luar biasa. Tapi beliau luar biasa sangat takjub dengan Indonesia. Beliau bilang di Indonesia ini la yahtaj ilal hirasa, la yahtaj ilal huras, aman, tenang. Luar biasa. Beliau takjub dan terkagum dengan Indonesia ini tadi. Kemudian pada hari Ahad pagi setelah sarapan, ya, sarapan bubur ayam, ya. Luar biasa itu bubur ayam di sana kok lebih enak ya dibanding bubur ayam kita ini di Palembang ini ya. Enak ya. Habis sarapan kami meluncur ke Bandung lewat tol. Qadarullah ana telat datangnya ke Bandung, ya. Nyampainya sudah hampir 9:30 kalau nggak salah. Sudah 9:30. Season pertama sudah diisi sama Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas Purwakarta ini tadi. Beliau pernah di Yaman juga di Darul Hadits Syihar, tempat Syekh Abdullah. Udah lama, tahun 2009 beliau pulangnya. Ya. Beliau ngisi. Ya. Wah, setelah beliau ngisi, intinya nyampailah. Itu perjalanan pertama kali anak ke Bandung ya, kawan. Ya. Ya, masya Allah perjalanan, tidur anak di mobil istirahat. Intinya khulasah, daurah diadakan di Masjid Telkom Bandung. Tahu nggak deh? Nggak tahu ya. Masjid Al Ihsan kalau nggak salah, apa tahu Darul Ihsan di Bandung. Kami juga nginap di sana. Ya, sesi pertama diisi oleh sama Ustadz Ilyas ini tadi. Anak sesi kedua. Anak grogi ya ikhwan. Ya. Baru pertama nyampaikan khutbatul hajah, nyampaikan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu lupa. Saking groginya. Kenapa yang buat anak grogi? Itu anak harus ngomong di hadapan orang-orang Bandung yang tipenya kayak Wandi ini. Selu, kalem. Kalau depan antum kan udah biasa kita. Depan orang-orang Sumatera ini, depan orang Jawa kan bingung juga deh. Depan orang Jawa, orang Sunda ngomongnya selu. Anak bingung gimana cara mau ngomong supaya bahasa tuh bisa diterima sama mereka. Ya, alhamdulillah ya ikhwan. Intinya yang anak sampaikan tentang sabar dalam menuntut ilmu, dan anak sampaikan ada kisah tentang, anak bawakan kisah 4 orang bernama Muhammad yang kelaparan, yang kemudian dikasih sama Amir Mesir berupa kantong yang isinya dinar. Ustadz Ilyas itu tadi luar biasa, beliau ceramahnya berapi-api. Ya, itu karena udah semangatnya udah berapi-api, kayaknya perlu diredam ya. Kalau kita berapi-api pula dengan gayanya orang Sumatera, nanti meledak pula di Bandung itu. Bisa jadi Bandung lautan api kedua kan, itu tadi ya. Bandung lautan ilmu. Bandungnya bukan lautan api, tapi Bandung lautan ilmu. Alhamdulillah setelah nyampaikan selesai ya, anak ketemu beberapa masya Allah dengan orang-orang yang di Bandung ya. Di antaranya ketemu ada orang Palembang tapi udah tinggal di Bandung, namanya Pak Aslam Basyuaib ya. Dia orang Palembang dulunya, anaknya ada di Yaman, di Darul Hadits Fiyush, berangkat sama Syu'bah dulu barengan. Dan ketemu banyak ikhwan di Bandung ya. Alhamdulillah
daurah yang sangat bagus. Jadi daurah itu dari seharian full sampai menjelang maghrib. Masyaikhnya semangat luar biasa. Ya, luar biasa semangatnya masyaikh. Kita makan siang, kemudian habis makan siang lanjut lagi. Sempat ngobrol sama Syekh Yasin, sama Syekh Anis, Masya Allah. Pas lagi makan siang di Bandung itu, ternyata Syekh Yasin ini denger dia, atau Syekh Anis ini denger kalau tadi ana di Depok nyampaikan tentang sejarah Syekh Mukbil. Kata Syekh Anis, Masya Allah Abul Hajjaj, anta muhadharah ba'da al-fajr. Kata beliau, naqalta an Syekh Abdul Raub Ar-Radfani. Ya, yang ana nukilkan dari Syekh Abdul Raub Ar-Radfani itu yang kemarin ana pas umroh gitu loh. Ya, sebenarnya 2 malam di tempat Syekh Muhammad Bamusa itu. Pertama malamnya itu ada liqa maftu. Malam kedua ada liqa maftu. Syekh Anis itu ada. Ana nyampaikan ketika itu, Masya Allah, intinya Syekh Anis itu sangat senang beliau, ya, sangat senang tentang tersebarnya dakwah salafiyah di Indonesia ini tadi. Dan masyayikh kita di Yaman itu luar biasa senang sekali kalau melihat tersebarnya markis-markis dan tersebarnya dakwah, ya, apalagi secara khusus mereka-mereka yang belajar di Darul Hadits Yaman pulang ke Indonesia menyebarkan ilmu. Mereka sangat senang sekali karena itu merupakan amal jariah bagi mereka. Sore, ya, malam kita sempat muter-muter, luar biasa. Syekh ini tadi, Syekh Yasin ini, beliau bilang, jadi kebetulan di Bandung kami melewati tempat yang ada itu loh deh, tempat konferensi apa, gedung yang di Bandung yang tempat gedung kemerdekaan atau apa gitu ya, bukan gedung sate. Pokoknya sekitar gedung itu merupakan tempat berkumpulnya konferensinya, ya, Asia Afrika itu ya waktu itu. Nah, gedung sekitar itu ada orang-orang yang ngamen, ada orang yang pakai kostum-kostum hantu dan yang semisalnya, ya. Kata Syekh Yasin, apa ini? Kata beliau, gimana kalau anak turun, katanya, wa ansahhum uzakkirhum, aku turun di mobil, aku nasihati mereka, antum terjemahkan. Luar biasa ya ikhwan, itu langsung nusuk. Kita kadang tidak kepikir mau nasihati mereka. Masyayikh pengen nasihati gitu loh. Luar biasa. Diceritakan sama Ustaz Abu Umar ini tadi, Ustaz Abu Umar Andri Masan ini, beliau menceritakan dulu Syekh Abdul Hadi Al-Umairi pernah kayak gitu. Ketika diajak ke Indonesia, beliau turun nasihati pengamen. Aku mau nasihati, katanya. Luar biasa masyayikh kita ya ikhwan, pengen nasihati. Kita kadang pengamen tak terlalu kita nasihati, biarkan aja. Mereka mau nasihati, ya, lihat berani dan semangat masyayikh. Kemudian anak cerita sama Syekh Yasin, ya Syekh, kata anak berupaya untuk mengajarkan kitab-kitab yang dari karya masyayikh kita. Di antaranya yang baru selesai saya ajarkan Syarah Qaidul Arba Syekh Abdurrahman Al-Adani. Masya Allah, kata beliau, senang beliau, ya. Dan anak sampaikan kepada beliau, anak selalu Syekh berupaya untuk menyebutkan hasanat masyayikh kita, hasanat markis Darul Hadits Yaman. Kata beliau, hadza jayyid tayyib, hadza min bab raddul jamil. Kata beliau, ini digolongkan raddul jamil, membalas kebaikan. Jadi seseorang mengajarkan ilmu yang dia dapat dari gurunya, menyebutkan kebaikan-kebaikan tentang gurunya, itu digolongkan dalam bab raddul jamil, membalas jasa, balas kebaikan guru. Malam tersebut, yaitu hari Ahad malam Senin, kami pun berjalan menuju hotel, ya, penginapan. Syekh tadi istirahat, ana pun istirahat, satu kamar dengan Ustadz Abu Umar Andri Mas. Luar biasa, beliau ngobrol sama ana dari ba'da isya itu seputar dakwah. Banyak pengalaman-pengalaman yang beliau berikan kepada kita, ya.
Sampai jam berapa? Sampai jam 1 malam. Luar biasa. Bukan ngobrol sia-sia tentang dakwah, seputar ilmu, seputar dakwah. Luar biasa ya ikhwan. Nah, uniknya yang sangat ana terkagum di Bandung itu, jadi di sana itu ada komunitas majelis taklim dikenal dengan istilah markaz ilmu. Ya, markaz ilmu. Sebenarnya mereka ini tidak punya yayasan, ikhwan-ikhwan ini. Kalau mau ngadakan acara seperti kemarin acara Atase, mau nerima uang aja pinjem yayasan keluarganya salah seorang pengurus tadi. Tapi luar biasa aksesnya di Bandung itu. Bisa muhadharah tadi seperti Masjid Telkom, bisa ngisi kajian di Masjid Al-Jabbar. Kemarin itu Syekh Anis, uniknya ikhwan, ngisinya di mana? Ahad malam Senin beliau muhadharah ceramah di Masjid Darut Tauhid. Tahu untuk Darut Tauhid? Tempatnya agim. Ngisi ceramah di sana. Luar biasa masyayikh, ya. Semangat beliau. Habis kajian kita makan. Ternyata di sana ada salah seorang ustadz yang di sana itu baik sama kita. Ana dengar langsung dari telinga ana. Dia bilang, "Ustadz, nanti kalau ada daurah-daurah lagi pakai aja masjid ini. Ini ruangan bawah katanya bisa dipakai untuk nginap-nginap. Boleh, kalau daurah-daurahnya masih kecil, enggak terlalu besar takbir akbarnya, bisa pakai aja katanya." Diizinkan kalau mau dipakai. Luar biasa. Ya. Masuk ke tempat yang seperti itu loh. Masya Allah ya, semangatnya masyayikh kita untuk dalam berdakwah. Hari Senin pagi setelah sarapan kita, Syekh pun udah siap-siap. Beliau ingin safar, melanjutkan perjalanan ke Sumbiuh, ya, ke Ponpes Ibnu Taimiyah, tempat Ustadz Ahmad Yuswaji. Ada beberapa ustadz-ustadz di sana juga yang dulu teman-teman kami ketika belajar di Yaman. Ringkasnya, berpisah ana dengan Syekh Yasin dan Syekh Anis tersebut di stasiun Bandung. Beliau naik kereta, kami berpisah. Ana bilang, "Syekh, samihni, a'tadzir, aku minta udzur, ana mau pulang safar ke Palembang." Kata beliau, "Antum nggak ikut?" Kayaknya enggak, Syekh. Markis gitu udah lama ditinggal. Ya. Ditinggal sebentar aja 3 santri kabur. Ya enggak? Gimana kalau tinggal lama? Antum. Dan ana masih ada waktu ya untuk ziarah kunjung. Akhirnya anak hubungan sama Pak Aslam itu tadi. Anak hubungan sama Pak Aslam. Pak Aslam ini bilang, ana bilang, "Pak, ana nih pengen pulang ke Palembang. Besok tiket ana terbangnya. Besok pagi. Jadi mau cari bus malam." Kata beliau, "Kalau antum naik bus, ada di sini bus Prima Jasa dekat rumah ana," katanya. "Malam saja. Antum bawa kopernya ke tempat ana." Akhirnya ana datanglah ke tempat beliau. Nama tempatnya kalau nggak salah Kopo apa sekitar gitu. Ada Kopo nih. Nah, itu ya. Diajaklah ke sana, mampir sana. Kemudian dari tempat beliau itu ana kunjunglah ke pondok namanya Ponpes Al-Islam yang diasuh oleh Ustadz Munzir. Beliau ini alumni Darul Hadits Dammaj. Di sana ada di antara pengajarnya, masya Allah, ada yang namanya Jundub, ada Ustadz Jundub, ada Ustadz Luqman Abu Zahir. Ustadz Luqman Abu Zahir ini penterjemah di muhadharah Syekh Anis dan Syekh Yasin tadi, yang di Masjid Al-Ihsan dan juga di Darut Tauhid. Anak kunjung ke sana. Intinya dari Bandung, dari Kopo ini tadi tempat Pak Aslam sampai ke namanya Cilenyi, Bukit Ndih. Ya, motoran anak pengen naik motor. Kenapa? Karena baru pertama kali anak ke Bandung. Ya, naik motor. Sampai sana. Alhamdulillah nyampe sebelum zuhur, salat zuhur di sana. Ba'da zuhur kami diajak makan oleh Al-Akh Abu Khail Izar yang dulu pernah kita makan bareng di sini deh. Ada orang yang datang dari Cirebon atau Bandung, kita ajak makan, antum ingat nggak? Dia datang siang-siang. Antum anak suruh, pokoknya kita makan di sini, nongkrong sini. Sama Ustaz Syarif, ya. Nah, dia tuh tinggalnya dekat pondok itu. Ya.
makan di sana, makan siang. Pokoknya dari zuhur itu sampai asar ya. Kemudian sholat asar. Awalnya rencana mau pulang, kata Ustadz Lukman itu, Ustadz antum ngisi dulu katanya habis maghrib, nanti habis isya antum boleh pulang. Ya sudah, anak bilang sama Pak Aslam, gimana Pak kalau kita ngisi dulu? Nggak apa-apa kata Pak Aslam. Ya sudah, habis asar istirahat sebentar, anak ngantuk sekalian, tidur. Kemudian maghrib, habis maghrib ngisi kajian, tausiah, ada rekamannya, nyampaikan tentang nikmat yang batin, ya, nikmat tinggalnya di pondok pesantren, dekat dengan ilmu dan yang semisalnya. Keistimewaan berada di lingkungan pesantrennya, ada ikhwan luar biasa, ada beberapa ikhwan. Bagus tempatnya, ya, kayak di bukit gitu. Kemudian habis sholat isya, kami pun jalan OTW menuju rumah Pak Aslam tadi, naik sepeda motor. Tadi Pak Aslam yang bonceng, ngebut pula dia. Udah tua lumayan dia ngebut. Intinya sampai di Bandung, ya, dari rumah beliau sempat ya istirahat sebentar, ngeteh, lalu diantar sama beliau jam 11, ya, mobil jalan bus dari bandara menuju dari Bandung, jalan Soekarno-Hatta namanya jalan itu, menuju Bandara Soekarno-Hatta. Yang tadi di Bandung jalan Soekarno-Hatta menuju Bandara Soekarno-Hatta perjalanan 4 jam. Alhamdulillah nyampai Bandung, nyampai Soekarno-Hatta jam 2 malam. Ya, anak pun di sana ya duduk istirahat di bandara sampai menunggu subuh. Setelah subuh kemudian lanjut perjalanan ke Palembang. Luar biasa ya ikhwan. Banyak fawaid yang kita dapatkan dalam suatu perjalanan tersebut. Ilmu, adab masyayikh, sangat banyak yang didapatkan, ya. Ana melihat kitabnya Syekh Syekh Muhammad bin Fahd Al-Furaihi ini tadi, insyaallah akan kita ajarkan di sini di Darul Hadis. Ana lihat kitab tersebut bagus sekali. Beliau menukilkan ijma'at, lebih dari 200 ijma' tentang pembahasan akidah tersebut yang dinukilkan dari kitab tersebut, dari syarahnya beliau. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita mengajarkannya. Adapun faedah yang bisa diambil di perjalanan tersebut ya ikhwan, ana mendapati ikhwan-ikhwan di tempat-tempat tersebut ya luar biasa ta'awunnya, seperti di Depok di Masjid Amwa, ikhwan ta'awun bagus, ya, lingkungan di sana ada pendidikan luar biasa sangat bagusnya. Dan kita menjumpai sebagian teman-teman ustaz-ustaz yang luar biasa, pengampu-pengampu dakwah yang mereka mungkin hidupnya jauh di bawah kita secara ekonominya, tapi mereka punya kegigihan dan kesabaran luar biasa, ya, dan semangat menuntut ilmu itu luar biasa. Kemudian juga di Bandung luar biasa ikhwan-ikhwan yang tim markas ilmu itu bukan orang-orang yang kaya. Mereka mau ngadain daurah itu mobil aja pinjem untuk syekh ini tadi kan, pinjem. Ya, luar biasa. Tapi ta'awunnya luar biasa. Yang ini bisa dengan tenaganya, yang ini dengan dananya, yang ini dengan kemampuan masing-masing. Luar biasa ya. Dan itu insya Allah nanti bergulir terus, ya. Para ulama akan datang ke Indonesia ini tadi. Wallahu ta'ala alam. So, mungkin inilah yang bisa kita ceritakan seputar perjalanan kita safar menghadiri daurah yang di Jakarta, kemudian yang di Depok dan juga yang di Bandung. Sebenarnya niatnya untuk lanjut ke Sumbiu, ya, tapi ya kondisi banyak uzur sehingga balik lagi ke Palembang. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah kalau ada waktu kita berangkat lagi ke Bandung, ada daurah ya, sama-sama santri insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar.